Selamat datang teman-teman di podcast Fakultas Dakwah. Hari ini kita kedatangan salah satu selebgram berasal dari UINSA juga, Bro. Semester 7 dari Ilmu Komunikasi. Kita sambut Ahmad Fandi aka Fandi Cepler. Woo! Halo, kacau. Selamat siang Mas Fandi. Selamat siang. Ya, bukan selebgram. Manusia biasa. Siap. Nice stream. Halo, kenalin Mas. Halo teman-teman. Ini podcast FDK ya? Betul sekali, podcast FDK Mas. Podcast fakultasku berarti ini. Keren banget FDK, kan? Fandi, anjay. F-nya Fandi. Enggak, FDK itu digabung Fandi. Oke, Mas. Oke. Ya. Untuk kesibukannya kali ini terakhir ini ngapain aja sih Mas Fandi? Tuh ditakoi sibuk nganggur. Enggak, kesibukannya kemarin sibuk ini ngerjain sempro kan ya. Liga-liga mahasiswa akhir. Alhamdulillah. Tapi sementara saya tinggal karena lagi berkecimpung di dunia ini, ada stand up yang cukup sakral namanya Sun gitu. Wis, oke. Meninggalkan kuliah, kacau banget. Akhir-akhir ini kan juga Mas Fandi itu kan juga sering konten tentang UINSA, terus konten tentang stand up comedy gitu kan ya. Iya. Nah, Mas Fandi, kenapa sih Mas alasan Mas Fandi memilih UINSA tuh kenapa? Alasan masuk UINSA ya bisa dibilang pilihan realistis, Haidar. Pilihan realistis. Kalau FY itu saya ngejarnya itu ilmu komunikasi UNER waktu itu. Waduh, UNER. Iya. Tapi ketika aku tryout gitu. SBM gitu. Tryoutnya dulu. Oh, latihan dulu. Iya, latihan dulu. Nilaiku nggak pernah sesuai targetnya UNER gitu. Akhirnya aku kan bisa dibilang gap year juga toh. Akhirnya aku nggak mau ketuaan. Wis aku pilihan realistis lah. Pilihan pertama kira ilmu komunikasi UINSA, pilihan 2 sastra Inggris UINSA. UINSA dua-duanya Mas? UINSA dua-duanya. Bangga UINSA bro, si paling UINSA bro, kokil bro. Bangga UINSA dia bro. Ya akhirnya keterima di Ilkom UINSA pilihan pertama. Ya bisa dibilang sesuai minat lah ya. Sesuai minat. Seperti itu. Oke. Kenapa sih nggak mau milih UINSA itu pilihan kedua atau kenapa? Atau udah emang pride banget sama UINSA gitu? Ya itu tadi karena hasil tryoutnya kurang memuaskan ya, daripada karena kan aku gap year, tapi gap year-nya emang sengaja nggak mau kuliah dulu. Memang pengen kerja, ternyata kerja tuh dulu tuh idealis tinggi banget gitu. Aku tuh goblok bisa dibilang. Aku tuh lihat di YouTube itu yang ini loh. Kuliah tidak lagi berguna. Ngelihat orang-orang yang sukses tanpa kuliah. Wah, motivator. Iya, ternyata kerja kuli. Kagain. Ya akhirnya daripada ketuaan mending realistis lah. Takut banget kan gap year 2 tahun lagi nggak realistis. Masuk kampus dipanggil emban. Iya temen. Nah, itu waktu aspek univ itu gimana Mas? Kesibukannya di UINSA gimana Mas? Aku masuk waktu itu masih ini COVID. Oh, masih COVID. Online dong berarti. Ospekku online. Jadi tuh ya kacau gitu, ada yang makan pakai kopiah dengan pita-pita merah itu kan. Betul. Yang makan ditinggal apa gitu, tinggal tidur. Apakah ada yang sabunmu mana? Beda kampus. Beda kampus. Betul. Kita nggak nyebut nama kampusnya, tapi inisialnya UNESA. Sama jadi disebutkan dong teman-teman. Nah, waktu di ospek online tuh ngapain aja sih Mas? Ospek online waktu itu ya cuma mencatat materi gitu aja sih. Terus disuruh ada challenge kalau nggak salah ya. Udah gitu aja. Ya benar-benar nggak seru gitu. Bosenin gitu. Aku tuh pengen sebenarnya ospek itu nyanyi. Betul. Duel itu. Betul. Kagak ada kelompok. Benar. Gitu. Berarti waktu ospek jurusan, waktu ospek universitas gak pernah sama sekali dong. Kagak pernah. 3 hari online 3 hari online terus. Allah. Dan aku juga gak pernah jadi panitia ospek. Akhirnya nggak tahu ospek. Aduh. Aku cuma ngelihat serunya aja gimana. Iya. Ya Allah, padahal seru banget bakalan ospek univ kok malah tidak datang. Waktunya COVID, ya Allah, tidak tepat sekali teman-teman. Benar, COVID. Angkatan pertama COVID aku. Nah, itu kan waktu masuk zamannya COVID ya Mas. Bener. Ngerasa nyesel gak sih Mas masuk UINSA pas zaman COVID tuh? Nyesel itu kayaknya kalau dibilang mayoritas yang bilang masuk UINSA ya, kayaknya yang nyesel juga banyak sih. Dalam artian itu orang-orang yang aku kenal beberapa ya. Benar. Itu selalu bilang kalau UINSA itu dijadiin pilihan kedua atau gimana gitu. Nyesel pasti, tapi ya aku bukan tipikal orang yang terlalu larut dalam penyesalan begitu lama. Ya saya kira
berdamai ya, move on cepet, akhirnya ya wis maksimalin diri di sini aja gitu. Sempet gak sih Mas kayak alhamdulillah ya Allah akhirnya keterima di Univ, tapi waktu lihat ya Allah Uinsa. Enggak, aku waktu itu bersyukur banget kuliah. Bahkan waktu itu apa ya? Kayak sumringah banget kalau dapat kuliah karena aku gap year kan. Gap year itu ngelihat teman-temanku yang udah dapat kampus itu kayak dia punya teman baru ya, kayak asik gitu. Nah, sedangkan aku gak punya apa-apa, kerja. Akhirnya keterima kuliah itu, keterima kampus. Walaupun ya keterima UIN saya cukup bangga juga lah. Keterima cukup bangga ya, alhamdulillah. Karena di keluarga besarku gak ada yang kuliah. Jadi aku jadi S1 yang pertama kayak suatu kebanggaan lah Mas ya. Nice to meet you itu dia. Bener. Terus perasaan setelah masuk UINSA kan tadi awalnya kan sempat berdamai dengan diri sendiri Mas. Pas keterima perasaannya gimana sih akhirnya bisa bergabung dengan keluarga UINSA, hampir bergabung dengan keluarga UINSA. Aku kan nggak punya basic santri ya. Masuk UINSA itu tentu reaksi pertama aku adalah kaget gitu. Benar. Wow. Parah kaget. Real kaget. Real no fake. Culture shock bisa dibilang. Bener, culture shock. Karena kita tuh semuanya mahasiswa kalau di maba itu kan dituntut untuk belajar bahasa Arab toh. Benar IBA intensif bahasa Arab, dan masalahnya nggak langsung belajar, itu langsung praktek bisa dibilang. Jadi waktu itu kaget banget di kelas itu aku berasa umroh kecil. Karena waktu itu kayak naam Ikhwan fahimna jadu Ikhwan Fandi tanya ke apa Fandi LCU lihat mama. Apa bisa bilang LCU lihat mama. Minggir lu miskin. Karena saking nggak taunya aku gitu. Apalagi kan ada bahasa Arab yang tiba-tiba langsung gondol kan Mas, nggak ada harokatnya kayak gitu tuh. Gondol. Wong baca sing ada harokatnya aja kadang bingung kan. Bener. Bukan alumni pondok kan. Masalahnya kan bisa dibilang ini kan FDK ya. FDK kan banyak, ada 5 jurusan, tapi yang jurusan yang bisa dibilang paling umum adalah Ilkom. Yang lain ada Islam-Islamnya. Betul. Sehingga yang masuk Ilkom itu bisa dibilang kayak kaget gitu dengan ada bahasa nggak semua Ilkom bisa dibilang yang masuk kan juga dari kayak serangkaian sekolah umum juga. Betul, dari SMA negeri. Nah, kalau dari cerita teman-temanku itu yang Mas Ilkom itu waktu kelas IBA itu berasa kayak minoritas banget gitu, kayak kau ini apa? Sumpah. Pernah gak sih Mas, kan IBA itu kan kalau gak salah kita berangkat jam 6 kan ya? Berangkat jam 6. Nah, berangkat jam 6. Apa gak kemepetan gitu tuh Mas? Iya, itu pasti mepet banget lah. Real. Aku semester 1 masih enak. Benar. Online IBA-nya. Lah waktu semester 2 udah mulai offline itu, itu rame banget gak sih kampus tuh. Habis subuh dilarang tidur udah langsung inilah apa namanya? Harus bergegas ke kampus lah. Gitu. Aku mah kalau dari prefer gue Mas, mending IB gak sih Mas daripada IBA gitu apa ya? Oh, of course. Iya, I know the IB it's very good. It's very good for me ya, and for communication science. Nice to meet you. Happy birthday. Oke. Thank you. Gimana nih Mas? Apa pendapatnya Mas Fandi ketika lihat banyak mahasiswa UINSA tuh ngerasa kayak aku salah milih jurusan, bagaimana ini kehidupanku di kampus? Salah milih jurusan apa salah milih kampus? Kayaknya salah pilih kampus dulu deh. Salah pilih kampus dulu. Ini bisa apa ya? Bisa dibilang saling berhubungan sih. Salah kampus sama salah jurusan. Perasaan nyesel itu biasanya pasti ada. Pasti. Cuma kalau kita terus nyesel, kapan kita bangkitnya? Setuju, gitu adaptasi. Akhirnya karena aku ngelihat teman-temanku yang gitu selalu ngerasa salah milih kampus ya aku selalu nyemangati terus kayak ayo kayak berusaha, nggak usah berusaha untuk ngajak mereka seneng-seneng, maksudnya kayak fun terus gitu, biar dia lupa kalau UINSA ini juga menyenangkan loh. Gak harus begitu. Kamu enjoy bisa loh hebat juga. Kamu bisa loh hebat walaupun dari kampus yang bisa dibilang gak favorit. Betul. Sempet ngerasa gini gak sih Mas, kayak enjoy lah ya. Kita tuh kuliah di sini ada hal funnya gitu. Yang bisa aku pahami adalah gold to still gold. Anjay. Apa tuh Mas gold is gold tuh? Emas tetaplah emas. siap, Maksudnya dimanapun berada, kalau emang orangnya itu keren ya, maksudnya bisa dibilang berimpact, dia
bisa-bisa aja gitu. Aku lo juga di Winsa lo banyak juga yang bisa dibilang konten kreator yang menginspirasi, yang portofolionya banyak. Setuju. Nggak kalah sama kampus-kampus lain juga. Contohnya Mas Fandi. Ada. Kagak, masih jauh. Tapi alhamdulillah bisa dibilang salah satu lah. Ya, mengangkat nama Winsa dari perspektif orang lain. Betul. Terus kayak Umi Laila kayak gitu tuh kan, Mas. Umi Laila itu luar biasa. Itu kita semua menurutku dunia itu butuh anak UIN loh, tetap butuh anak UIN. Kalau bukan anak UIN, siapa yang mimpin tahlilan, yasinan, istighosah? Nah, betul. Anak Ciputra kan enggak mungkin. Wah, Ciputra dipimpinnya doa lain dong. Benar Ciputri mungkin. Terus dari pertanyaan dari aku sendiri nih Mas, ini kayak ngerasa banget. Gimana sih Mas cara tidak gimana ya bahasanya ya? Bagaimana cara menerima ketidaksesuaian kampus dan cara beradaptasi diri sendiri menurut Mas Fandi Jepler itu gimana sih? Aku kan orang yang gampang berdamai juga ya dalam artian karena aku join stand up juga yang dimana kita tuh harus cepat berdamai dengan keresahan atau masalah hidup. Setuju. Akhirnya jalaninnya ya let it flow aja gitu. Apa yang jalanin aja. Adaptasi, kalau lucu ya diketawain, kalau sumpek ya nanti kan apa ini? Benar. Ujung-ujungnya masalah itu menurutku ya bakalan berakhir. Kalau hidup gak ada masalah kan juga gak enak juga ya. Betul. Setuju. Dan gak mungkin masalah ini selesai gak ada masalah baru, ya pasti ada lah. Iya. Jadi mungkin dari Mas Fandi sendiri cara beradaptasi kan pasti kita tadi kan ada kalau semester 1 kan ada IBA lah. Waktu beradaptasi sama IBA tuh gimana Mas? Ya beradaptasi sama IBA itu ya akhirnya aku jadi kayak orang aja, maksudnya kayak pura-pura enggak pura-pura sih emang. Jadi kan di kelas tuh kayak diam gitu, terus tanya-tanya temen yang pondok. Untungnya waktu itu kelasku baik-baik gitu orangnya. Oh iya, oke. Mau bantu, kayak tak tanyain iki apa? Iki anu. Oh gitu akhirnya cukup bisa menyeimbangkan sama kehidupan di Uinsa sekarang akhirnya. Apalagi kan IBA ya. Nah, sorenya waktu semester 1 2 kan ada mahat kan Mas. Oh iya, tambah apa mahat itu Rek. Itu keren sekali tuh mahat itu kayak Mahatma Gandhi. Enggak, aku baru ini mahat itu kan pondok kan. Jadi akhirnya cukup menyenangkan juga dapat pengalaman baru walaupun bukan alumni pondok ya. Betul, aku waktu itu lihat buku Mahat Mas Fandi. Allah. Iya. Tidak ada rambutnya. Ya Allah. Udah semua. Yang baca rata-rata alumni pondok kan. Pondok ya, ada pondok. Kita yang berasal dari salah satu sekolah negeri yang agamanya emang cukup aja, bukannya seperti itu kan kayak sekolah umum lah. Apa ini? Sedangkan yang lain dari pondok Gontor, Real, Tebu Ireng. Real, pernah gak sih Mas waktu Mas Fandi Tebubu. Tahu Tebubu? Apa sih saya sebut Tebubu lu ya Allah. Labu ya Allah, boneka dong. Iya. Oke, kan pernah kan waktu itu Mas Fandi berangkatnya telat gitu kan. Pernah gak sih Mas ada Fandi nggak boleh gitu, kita kalau telat itu dapat pahala gitu, nggak boleh sambat. Iya bisa dibilang, tapi tuh kayaknya lucu cara nasehatinnya kalau orang-orang Winsa tuh lucu. Disambungin sama agama ternyata bisa. Cuma ya basicnya kalau telat itu emang dimanapun nggak boleh kan. Ya. Disiplin adalah kunci. Kita kan kaget ya yang biasanya ya Allah telat aku sekadung Reni, dosennya ternyata nggak dateng. Iya. Terus tiba-tiba ada mahasiswa yang bilang Haidar atau Mas Fandi nggak boleh gitu. Ya, kan kita ini sebagai pahala. Sangat terus teman-teman. Ya itu kan kita ambil positifnya aja. Kalau ternyata kalau kita nggak telat itu kita nggak ngerugiin orang banyak, akhirnya dapat pahala, ya bisa bilang itulah. Terus nih, hal lucu yang ada di Winsa ini apa sih menurut Mas Fandi? Hal lucu yang ada di Winsa tuh banyak bisa dibilang. Alasan aku ngonten Winsa itu sebenarnya nggak aku siapin, gak aku rencanain bakalan jadi personal brandingku. Aku waktu itu cuma gabut aja semester 5 ke semester 6 itu. Hal yang paling deket sama aku adalah kampusku sendiri Uinsa. Aku menyadari banyak hal aneh, akhirnya tak kontenin. Gak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Lah nggak taunya kok bisa FYP itu. Betul. Aku juga kaget loh. Kok bisa? Padahal cuma konten-konten begini gitu. Iya. Yang jadi lucu di Uinsa tuh kayak kalau kita lewat ada pelang tulisan ngebut haram gitu ya. Nah itu ngebut haram itu real gak masuk akal bro. Itu ngebut kena dosa, kena apa kata-kata haram, kaget sih. Kaget. Itu sirkuit Mandalika nggak bisa dipindah sini, kagak bisa. Balapan MotoGP di sini tuh udah, apalagi Cenglu kan tulisannya. Cenglu dilarang teman-teman di sini. Cenglu dianggap bid'ah di sini. Benar, itu adalah larangan teman-teman. Iya.
Apalagi ya? Apalagi? Oh itu di kampus 2 kan tuh katanya ada buaya. Oh, kampus 2 ada buaya. Ya, kocak sekali tuh. Bayangin. Dipikir Winsa ada safari saja. Kacau banget, Bro. Winsa ada Mentang-mentang buaya. Winsa warna hijau, masa buaya dari bajul hijau ki apa ceritanya? Ya, nggak mungkin. Kadang buayanya bilang pulang kajian sama aku deh gitu. Terus mungkin gitu. ada hal-hal lucu lagi yang di masjid daerah-daerah sini mungkin Mas. Ada kolam terapi ikan. Kolam terapi ikan. Kolam terapi ikan itu menurutku inovasi yang sangat lucu dari Uinsa, dan di kampus lain belum tentu ada ya. Maksudnya dalam artian yang buat bersihin kaki itu. iya, itu geniusly teman-teman. Genius, guys. Geniusly untuk perencana pembangunan Masjid Uinsa ya, yang renovasi itu keren sekali. Gak expect deh. Bayangin kok bisa ada ikan loh. Iya, ITS standing applause itu ITS. Nah, serius. Karena apa ya? Refleksi mungkin ya. Bener. Buat refleksi ya. Stresnya apa ini Uinsa, apa Iya, ini Iba. kita tuh mungkin tahu ya kalau stres itu kampus lain stresnya ke psikolog, psikiater, sedangkan Uinsa ya kolam ikan, ke masjid dan kolam terapi ikan. Masjid sih, ke masjid, sholat, wudu, sholat, setelah sholat kolam terapi ikan dulu. Oh, kolam terapi ikan. Baru bersihkan kaki dulu ya. Oke, masuk akal. Iya. Terus di kampus 2 ada ini lift sholawat itu. Masya Allah. Kacau itu, lift ada sholawat ya. Kita di mana-mana itu disuruh untuk betul. Tetap ini menambah pahala lewat hal-hal kecil teman-teman. benar. Bayangin di lift biasanya di mall ada tulisan kalau ada darurat ada tulisan silakan pencet tombol kering, ini enggak Asmaul Husna bro. Iya, bahkan BMTH itu bring me the horizon kalau di Uinsa di cover Banjari. Nah, cover Banjari. Nah, Serius. real, no fake. Apalagi menurut gini deh, hal lucu yang perbedaan kelihatan dari kampus 1 sama kampus 2 itu apa sih Mas menurut? Kayaknya kalau kampus 1 kampus 2 itu lebih ke kampus 1 itu lebih ke banyak jurusan Islami dan keguruan ya. Kalau kampus 2 lebih ke umum gitu. Makanya kalau kita bisa menyoroti yang sepengetahuanku di Uinsa 2 itu outfitnya wah berlomba-lomba outfit. Sedangkan di sini tuh wah, kopiah tinggi, sarungan, sepatu futsal. Kalau pakai sarung tapi pakai baju jersey ku ya apa ceritanya sih? Iya, jersey nggak paham. Tapi kadang itu stereotip orang berlebihan katanya ya Uinsa juga kayak gitu outfitnya. Yang cewek kadang hobinya pakai gamis tiap hari. Pas Minamangka gitu. Padahal di kampus kan, di kampus 2 kan pakai celana, santai banget. Bener, kita gitu. tuh bisa gitu. Boys-boysan tuh sebenarnya bisa. Bener. Pernah nggak sih Mas Fandi itu sampai malam di kampus gitu tuh Mas? Pernah nggak ya? Saking sibuknya, saking kayaknya malasnya sih pernah. Waktu itu ada event ilmu komunikasi kalau nggak salah. Oh, yang kita gladi resik jadi MC juga kan waktu itu. Wah, keren banget. Ini adalah MC di Denkaf guys, keren banget. Berlebihan. Lucu, sumpah lucu kira. Iya. Itu di malamnya itu di kampusnya atau waktu di venue sih Mas? Kalau di kampus kesibukan apa deh gitu? Kalau di kampus tuh kesibukannya kalau nggak salah kerkel mungkin, nitip peda. Tapi dalam artian biasanya gini, aku tipikal yang nggak seneng ngerjain di dalam kampus. Kalau tugas-tugas biasanya kita ngerjain di kafe-kafe deket kampus. Tapi nanti ujung-ujungnya kita ke kampus buat ngambil sepeda gitu. Paling kalau di kampus malam itu jam berapa ngambilnya Mas? Wah, jam berapa ya waktu itu ya? Jam 8, jam 7. Jam 8, jam 7. Yang event pokoknya kepanitiaan yang membutuhkan gladi resi, terus loading barang. Iya, loading barang itu. Oh, ini waktu zaman supporteran. Iya, pas ada futsal di kampus tuh kan di SC. Bener, itu sampai jam 12 pernah kalau nggak salah. Jam 12 di kampus. Jam 12 di kampus. Gak diusir satpam itu. Udah izin. Udah ada izinnya. Itu masih semester 3 kalau nggak salah. Cuman kan pembedaannya antara kampus Uinsa sendiri sama kampus lain itu kan kalau di Uinsa kan nggak 24 jam kan kitnya Mas. Bener. Itu jadi kayak kita harus izin dulu gitu loh. Kita harus izin dulu. Ya bener sih. Ya mungkin bisa dibuat terobosan dalam artian. Betul. Harusnya kampus juga bisa 24 jam gitu buat kalau ngerjain kalau orang-orang mahasiswa gak kan ada tempat lain kan. Apalagi anak kosan ya yang nggak selalu punya uang ya. Nggak punya uang, nggak punya internet. Bener. Wifi kampus kan bisa dipakai kayak gitu. Jadi betul, ya anak kos itu bisa disuruh ngerjain di kampus, difasilitasi gitu biar nggak keluar uangnya buat makanan aja. Betul, gitu. Nggak usah beli internet, pakai kampusnya internet kampus aja. Kampus internet. Kampus internet awan ngono bener. Iya, real kacau. Real no fake. No fake. Terus aku mau tanya ini Mas dari pribadiku sendiri Mas ya. Dari Mas Fandi gitu kan kesibukan yang kayak gini, kesibukan ini sebagai stand up comedy, sebagai MC teman-teman. Cara manajemen waktu itu gimana sih Mas? Apalagi kan tugas Uinsa kan lumayan banyak Mas. Kayaknya kalau nanya manajemen waktu di YouTube itu banyak jawabannya ya. Paling penting jawabannya adalah skala prioritas. Tapi yang orang nggak tahu kayaknya sekalipun di manage waktu itu harus
pasti ada yang dikorbanin gitu. Kalau aku sendiri yang aku korbanin di antara kesibukanku jam tidur, aku nggak bisa bohong, jam tidurku benar-benar kurang gitu. Apalagi waktu zaman-zaman masih kuliah aktif ya. Itu kan ada kuliah yang pagi, tapi agendaku untuk stand up dan lain-lain itu sampai malam jam 1 jam 2 gitu. Agak capek kayak gitu tuh Mas. Akhirnya yang aku lakuin adalah nginep di kosan temanku. Karena kalau gak nginep di kos temanku, kalau aku balik ke rumah kan jauh sama kampus. Betul. Itu rasa aras-arasannya itu tambah banyak. Tambah males. Bahasa Indonesia aras-arasan itu apa? Males ya. Tambah males. Malesnya tuh banyak. Akhirnya udah di deket-deket kos. Ya walaupun waktu kuliah sambil mata panda gini ya. Ya udahlah. Sampai diun gitu ya. Yang penting masuk nggak ngulang. Ya itu betul. Absensi teman-teman yang penting tuh. Absensi. Betul. Berarti tetap pilih skala prioritas menurut kalian masing-masing lah ya Mas. Benar. Oke nih Mas. Pertanyaan terakhir nih. Dari Mas Fandi kuliah Winsa selama sampai sekarang semester 7, apa sih yang Mas Fandi banggakan ketika kuliah di Winsa? Yang bikin aku bangga ternyata anak-anak Winsa itu real, nggak cuma ngurus duniawi gitu. Waduh, itu yang aku salutkan gitu. Dan selalu bisa dibilang aku SMA sama aku kuliah itu beda banget. Jauh. Teman-temanku bener-bener jauh kan. Jauh banget serius. Kalau di temen SMA mungkin kalau waktunya sholat jawabannya aku nitip ya. Nitip absen atau sebagainya. Kalau di sini tuh ayo sholat. Wih, ayo. Ajakan kan Mas, iya, malah jadi rame-rame. Haul akbar tiba-tiba. Haul akbar teman-teman. Ya pokoknya seperti itulah yang bisa dibanggakan dari Uinsa. Sama kampus Uinsa itu bisa dibilang bisa bilang keren aja. Keren ya Mas ya. Lucu, banyak hal lucu di dalamnya. Itu seneng banget. Mungkin bisa di-spill nih Mas, deskripsinya nanti itu bakal ada tentang bahasa Arab atau penjelasan tentang Islamnya nggak sih Mas? Karena ini di Uinsa tuh kayaknya ada deh. Karena aku tuh ngambil judul ini. Judulnya apa nih Mas teman-teman? Bisa jadi prefer ini teman-teman. Kritik sosial melalui konten stand up komedi Panji Pragiwaksono, Partai Baru Bukan Solusi. Wow. Nanti tuh di sana itu juga kayaknya di bab 4-nya ditaruh, kayaknya sih wajib ya. Ada dilihat dari sudut pandang kacamata Islamnya ada harusnya. Ya. Gimana? Jadi kayak ada penggalan hadis-hadisnya kayak gitu mungkin ya. Aku belum lanjut ngerjain tapi kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Bayangin teman-teman, deskripsi ada dimasukin Arab kan, kita jadi mikir 2 kali kan. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Dari kayak gitu kita bisa lihat bahwa Islam itu juga fleksibel teman-teman. Bener nggak Mas? Islam fleksibel. Iya, Islam itu harusnya merangkul bukan memukul. Benar sekali teman-teman. Islam itu adalah agama yang indah. Bayangin aja Mas Fandi aja di SMA kayak gitu masuk Winsa tambah pahala bro. Alhamdulillah. Ya semoga ketika nanti keluar dari Uinsanya sendiri menjadi imam gitu. Oh iya. Kamu sendiri ini dari sekolah umum? Ya kalau aku sendiri dari sekolah umum Mas. Dulu aku dari SMA swasta lah. Masuk Islam, masuk Uinsa. Apa ini? Yang rasanya sama kan? Betul, kita rasakan sama kan? Orang yang nggak punya basic pondok real teman-teman. Masuk Uinsa tuh kayak apa ya? Kaget. Apalagi juga Mas Fandi kan dari SMA negeri itu tadi kayak masuk semester tadi tuh awal IBA kayak gitu. Aduh. Nggak banget gak sih Mas? Jadi kesimpulan teman-teman yang kita ambil bahwa Mas Fandi itu juga beradaptasi sama Uinsa. Akhirnya kita terus beradaptasi diri sendiri lah. Benar. Harus berdamai dengan diri sendiri. Bayangin kalau Mas Fandi nggak berdamai dengan diri sendiri, tetap nolak diri sebagai mahasiswa Uinsa, nggak bakal jadi kayak gini teman-teman. Sekarang Mas Fandi bisa berdamai dengan diri sendiri, menjadi influencer, selebgram, MC teman-teman. Masih jauh untuk dikatakan influencer. Loh, salah satu kan. Alhamdulillah kalau banyak orang yang terinspirasi dari kontenku, alhamdulillah. Bahkan aku nggak expect ternyata ada loh orang yang masuk kampus Uinsa itu karena lihat kontenku tuh ada. Itu suatu kebanggaan itu tapi aku nggak semenyangka itu loh. Kaget aku. Oke. Motivasi dong Kak, boleh Kak? Buat anak-anak Win. Waduh motivasi. Nih, kayak Mario Teguh. Inallah ma'asabirin mungkin. Yang selalu kukutip itu akan nggak kayak anak pondok ya. Iya. Yang selalu kukutip general aja. General itu fa inna ma'al usri yusra. Wah, itu bahasa Arab teman-teman. Di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Wah, kata-kata dari Mas Fandi tadi. Dem gila. Oke teman-teman, terima kasih udah
lihat video podcast kita Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih Mas Fandi udah datang. Terima kasih juga Haidar. Terima kasih banyak. Mas Fandi. Terima kasih buat yang Peace semua menonton kru panitia di sini, luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Ini kalau kalian tahu perjuangan ini, banyak sing jongkok gini temenan. semua gini. Real banyak kru di belakang berjuang ya Mas Fandi. Munggah pundak. Ana sing salto lho yang munggah pundak. Menek dinding kok cincang. Spiderman li apa ceritanya. Oke. Loh ya kan sampai kaget. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, terima kasih.